Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya adik-adik. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak mau nanya ke adik-adik sekalian, apa materi kita minggu lalu? Apa materi minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Berdiri. Pengertian sholat sunnah. Oke, terima kasih. Nah, kepada adik-adik sekalian, sebelum kita biasakan, setelah kita belajar, maka di rumah kita itu harus mengulang pelajaran kita supaya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu menjadi lengket di kepala kita. Enggak kita pelajari langsung hilang gitu aja. Jadi lancar kaji karena jadi rajin-rajinlah mengulang pelajaran. Nah, adik-adik semua tahu bahwasanya siapa yang tahu pembeda manusia dengan hewan? Nah, coba berdiri. Oke, terima kasih. Oke, duduk. Pembeda manusia dengan hewan ialah akal pikiran. Jadi, kalau hewan itu taunya makan dan makan, sedangkan kita diberikan akal untuk belajar, untuk bersosialisasi. Maka dari itu kita sebagai manusia, bukan hewan, maka kita harus belajar. Dan barang siapa yang tidak giat belajar, itu sama derajatnya seperti hewan. Nah, yang kedua, pembeda antara manusia dengan setan apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Pembeda manusia dengan setan apa? Ada yang bisa? Oke. Sekarang saya akan jelaskan. Pembeda manusia dengan setan ialah, yang pertama, perbedaannya ialah akhlak. Jadi di antara adik-adik semuanya, jika tidak memakai akhlak kepada guru, sama derajat sama syaitan. Syaitan itu punya ilmu yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari manusia. Syaitan itu hafal Al-Quran, syaitan itu hafal hadis, semuanya syaitan tahu. Tetapi syaitan itu tak punya adab dan akhlak. Jadi kita sebagai manusia tidak memakai akhlak, maka sama derajatnya seperti syaitan. Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Fikri. Oke, Fikri berdiri. Ayo pimpin doa. Oke, semuanya sama-sama ikuti Fikri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Waliwalidayya. Waliwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adik-adik tahu semuanya untuk apa kita berdoa sebelum belajar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Untuk apa kita berdoa sebelum belajar? Ayo. Ya, betul lagi. Kita berdoa sebelum belajar agar
benar jawabannya. Supaya Allah berkahi kita dalam Belajar. supaya setan-setan jauh dari Kita. Jadi siapa yang nggak konsen tadi doanya nanti dia pasti ngantuk. Nah, itu yang disebabkan tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sujud. Siapa yang tahu berapa jenis sujud? Coba buka bukunya halaman berapa itu? ...82 coba buka. Tentang sujud. Sudah semua buka bukunya? Oke, perhatikan lagi ke depan. Ayo kembali perhatikan ke depan. Sujud itu ada berapa? 3. Sujud apa saja? Sujud syukur. Oke, kelompok sini sebutkan kalau Bapak tanya sujud ada berapa? Sebutkan sujud syukur. Sini sujud sahwi, sini sujud tilawah. Oke? Ya. Baiklah anak-anak, sujud ada berapa? 3. Yang pertama, Sujud syukur. kedua, Sujud sahwi. yang ketiga, Sujud tilawah. oke, sujud tilawah. Nah, pada hari ini kita akan belajar sujud syukur. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Ayo, coba. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, sujud syukur. Coba berdiri. Yang bisa berdiri, langsung berdiri. Oke. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Oke, baik. Jawabannya benar. Sujud syukur ialah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya yang sangat besar. Contoh, sering kan lihat orang-orang pemain bola, siapa suka bola di sini? Nah, yang suka lihat bola pasti sering kita lihat para pemain bola khususnya yang muslim, mereka setelah mencetak gol sujud syukur, ya kan? Benar nggak? Jadi, ketika kita itu merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Supaya apa? Ayo. Bukan. Ayo. Ada yang bisa? Supaya apa kita sujud syukur kepada Allah? Ayo. Nah, kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita karunia-Nya. Baik itu dalam rezeki, baik dalam kemenangan, baik dalam kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang amat membahayakan kita. Nah, itu tuh adik-adik sekalian. Makanya rajin-rajinlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi berkah. Menjadi apa? Berkah. Agar hidup kita menjadi berkah. Oke. Di buku kita halaman 83 terdapat dasar hukum sujud syukur. Siapa yang bisa baca? Ayo, siapa yang bersedia baca? Ayo. Siapa yang bersedia baca sebelum Bapak tunjuk? Oke, kamu silakan baca.
Oke, terima kasih telah membaca. Nah, dapat kita baca di artinya ini bahwasanya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari dalil inilah kita disunnahkan untuk sujud syukur. Oke. Apakah hukum sujud syukur itu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa hukum sujud syukur? Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ayo, jangan rame-rame. Ayo, satu orang. Langsung angkat tangan, langsung berdiri. Hukum hukum sujud syukur. Coba kamu hukum sujud syukur. Ya, berdiri. Nah, hukum sujud syukur itu adalah hukum sujud syukur adalah sunnah itu dilakukan berpahala, apabila tidak dilakukan dosa. Nah, tapi alangkah baiknya kita itu sebagai hamba Allah yang baik, maka kita itu bersujud syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah ataupun terhindar dari mara bahaya. Nah, yang kedua ialah yang D, halaman 84. Coba siapa yang bersedia untuk baca tata cara melakukan sujud syukur? Ada yang udah tahu sebelum dibaca? Ada yang udah pernah melakukan sujud syukur? Kelompok sini, barisan sini ada? Kelompok sini, ada yang udah pernah? Sebelah sini, ada yang pernah? Siapa yang juara? Yang juara kelas siapa? Oh iya, belum pakai ranking. Oke, terima kasih. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, maka kita alangkah baiknya untuk bersujud syukur. Nah, di sini ada huruf D, tata cara melakukan sujud syukur. Ayo, siapa yang bersedia baca? Oke, silakan baca. Nggak usah dulu aja. Tata cara sujud syukur itu mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama itu menghadap kepada kiblat. Dimanapun kita melakukan sujud syukur, maka kita harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Oke, menghadap kiblat. Yang kedua ialah niat untuk sujud syukur. Nah, niatnya kira-kira apa? Ayo. Apa kira-kira niatnya? Siapa yang bisa? Oke, yang ketiga ialah tadi sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Siapa yang bersedia baca doanya? Ayo, siapa yang bersedia baca doa sujud syukur yang ada di buku halaman 85? Ayo, siapa yang bisa? Oke, laki-laki, kamu coba baca. Kamu, ya itu. Coba baca. Ayo, lebih keras suaranya. Allahu Akbar. Wala haula. Oke, siapa yang bersedia baca artinya? Coba baca sampingnya artinya dengan kuat. Kuat ya, kuat, biar yang lain dengar. Artinya memuji Allah
Allah yang Maha Tinggi. Berarti di dalam bacaan ini ada la haula wala quwata illa Billah. Jadi kita berserah diri kepada Allah bahwasanya tanpa pertolongan Allah, tanpa kasih sayang Allah, maka kita tiada apa-apanya. Jadi kita ini adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu dibiasakan setiap apapun yang ingin kita lakukan, kita bismillah kepada Allah, niatnya karena Allah, dan selesai kita lakukan sesuatu apapun itu, maka kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Oke, yang selanjutnya ialah hikmah sujud syukur. Siapa yang bersedia baca? Ayo. Oke, silakan baca. Kuat ya. Hikmah sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur sebagai berikut. 1. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. 2. Memperoleh kekuasaan batin berkaitan dengan anugerah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Merasa dekatnya Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari siksa. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama tadi hikmah sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur ialah orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong, angkuh atau yang lainnya. Yang kedua ialah memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat ialah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaan neraka dan siksa-siksaan yang lainnya. Baik. Sekarang saya minta adik-adik sekalian coba naik lagi, buka ke halaman sebelumnya, halaman 85 paling atas ada doa sujud syukur. Coba saya kasih waktu selama 5 menit untuk menghafal doa sujud syukur. Nanti sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Oke. Nanti sama-sama menghafalnya. Barisan sini sama-sama, barisan sini sama-sama, barisan sini sama-sama. Oke? Bapak kasih waktu selama 5 menit. Oke, 4 menit lagi. Ayo apa? 4,5 menit lagi. Ayo 3 menit lagi. Ayo konsentrasi 3 menit lagi.
tutup bukunya. Ayo tutup bukunya. Habis waktu untuk menghafal. Ayo tutup bukunya. Oke. Doa sujud syukur. Kelompok sini coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Oke, beri tepuk tangan kepada barisan sini. Selanjutnya barisan tengah. Doa sujud syukur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Ayo ulang. Oke, ulang. Ulang ya. Kelompok tengah harus nggak boleh kalah dari kelompok sebelumnya. Oke, kelompok tengah sekali lagi. 1, 2, 3. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok tengah. Kurang semangat ya kelompok tengah. Oke, kelompok laki-laki jangan mau kalah. Oke, kelompok laki-laki jangan mau kalah sama perempuan. Oke, siap? Kelompok pinggir sini, kelompok laki-laki. Doa sujud syukur dibaca 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, nanti setelah pulang ke rumah, doa ini diamal supaya tidak hilang. 5 menit sudah kita habiskan untuk menghafal doa sujud syukur. Maka setelah ini, kalau adik-adik punya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dapat apapun itu, maka kita harus sujud syukur kepada Allah supaya hidup kita lebih Oke. Nah, baik adik-adik sekalian, jangan lupa nanti doanya ini bagi yang belum hafal ini kan belum dites untuk satu-satu. Insya Allah minggu depan akan dites satu persatu. Jadi minggu depan harus sudah hafal satu orang. Paham semuanya? Jadi di rumah nanti diulang doanya dan ditulis di buku tulis ya. Paham? Oke, jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang sujud syukur. Jangan lupa bersyukur kepada Allah agar hidup kita Oke. Terus selanjutnya, nah, jangan lupa adik-adik sekalian bahwasanya dibiasakan dimanapun adik-adik jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Nah, seperti yang kita Bapak bilang di awal tadi, bahwasanya pembeda antara manusia dengan hewan ialah ilmu. Pembedanya ialah ilmu. Yang kedua, pembeda manusia dengan setan ialah akhlak. Nah, jadi teman-teman nih, adik-adik sekalian nih semuanya,
kalau di rumah nggak berakhlak kepada orang tuanya, kakaknya, adiknya, abangnya, itu sama seperti setan tempatnya di neraka. Tidak mau masuk neraka kan? Oke, jadi harus berakhlak seperti agar tidak sama seperti syaitan. Nah, itu tadi perbedaannya, kita itu harus berakhlak kepada guru, kepada siapapun. Baik itu adik kelas kita ataupun kakak kelas kita, guru kita lebih utama. Kenapa? Karena guru kita itu adalah orang tua kita di sekolah ini. Paham? Jadi harus berakhlak kepada guru. Oke, nggak boleh melawan guru. Oke, yang kedua tadi, yang pertama tadi ialah supaya tidak sama seperti kambing. Ada yang mau disamakan seperti kambing? Ada yang mau disebut kambing? Jadi harus rajin-rajin belajar. Oke, baiklah. Siapa yang biasa bawa doa setelah belajar? Ayo, siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Dikasih hadiah nanti, ayo. Doa setelah belajar. Oke, bikin. Kamu berdiri. Ayo, kamu. Ayo, kamu. Ya, berdiri. Pimpin doanya, ayo. Doa setelah belajar. Ya, subhanallah ya. Dengar ya, semuanya harus ikuti ya, ikuti. Tadi kita dengar, tadi kita udah melakukan pembelajaran dengan berdoa kepada Allah, maka sekarang kita mengakhiri pelajaran, maka kita harus juga berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita lancar. Oke. Baik, oke, ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa diulang pembelajarannya dan dihafal karena minggu depan doa ini akan dites satu persatu. Oke? Semangat, oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.